Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat datang di channel Sharing Kehidupan. Pada kesempatan kali ini, saya akan bagikan tentang 15 kriteria calon suami yang baik menurut Islam. Tidak hanya pria saja yang ingin memiliki impian untuk mempunyai istri yang baik ketika menikah nanti. Setiap wanita pun juga pasti memiliki impian yang sama, yaitu mempunyai suami yang baik ketika kelak menikah. Hal ini merupakan impian yang wajar dan logis dimiliki oleh semua wanita. Bahkan tidak hanya wanita yang beragama Islam saja, tetapi juga wanita yang beragama selain Islam sekalipun. Oleh karena itu, bukan hal yang mengherankan apabila para wanita juga berlomba-lomba dalam menyeleksi pria yang baik untuk menjadi suami harapannya. Selain itu, suami juga merupakan manusia pemimpin yang kelak akan mendampinginya seumur hidup, serta mengayomi dan menyayangi anak-anaknya. Banyak sekali kriteria pria baik yang layak untuk dijadikan seorang suami. Namun, dalam video kali ini yang dibahas adalah kriteria calon suami menurut Islam. Dengan kata lain, kriteria suami di sini sebagaimana dijelaskan atau dianjurkan dalam ajaran Islam, baik dari firman Allah di dalam Al-Quran maupun sabda Nabi Muhammad di dalam hadis. Namun sebelum lanjut, silahkan bisa subscribe dulu channel Sharing Kehidupan. Dan jika Anda punya pertanyaan atau ingin konsultasi mengenai permasalahan kehidupan, Anda bisa hubungi Fitri Asita, seorang konselor Islami di nomor 08233737175. Baik, saya lanjutkan lagi. Berikut berbagai kriteria calon suami menurut Islam, antara lain 1. Beragama Islam. Kriteria pertama mencari jodoh dalam Islam ialah beragama Islam. Sudah jelas bahwa bagi Anda wanita muslimah yang ingin bersuami, maka pilihlah pria yang beragama Islam, sama seperti Anda. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Dari ayat tersebut dapat diambil sebuah ibadah atau pelajaran bahwa laki-laki muslim masih lebih baik daripada laki-laki musyrik walaupun laki-laki muslim tersebut adalah budak sekalipun dan laki-laki musyrik tersebut menarik hati Anda. 2. Taat beragama atau soleh. Kriteria kedua adalah taat beragama. Dalam istilah Islam dikenal sebagai pria yang soleh, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, bila datang seorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia. Karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Dari hadis tersebut dapat diambil sebuah ibadah atau pelajaran bahwa seorang wanita baiknya dinikahkan dengan laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya. Tentunya yang dimaksud taat beragama di sini ialah menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya, di samping baik akhlaknya atau perilakunya. 3. Menjauhi kemaksiatan. Kriteria ketiga ialah menjauhi kemaksiatan, sebagai firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah atas perintah Allah kepada mereka, dan selalu taat pada apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dari ayat tersebut dapat diambil sebuah pelajaran bahwa kepala keluarga bertanggung jawab untuk menjauhkan keluarganya dari segala macam dosa dan hal-hal yang menghapus amal ibadah sehingga terhindar dari siksa api neraka yang begitu pedih. Sedemikian sehingga kriteria suami yang baik ialah yang dapat melakukan atau mewujudkan seperti yang demikian.
di mana artinya untuk mewujudkan itu semua dengan menjauhi kemaksiatan dan menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, serta tidak pernah mendurhakainya. 4. Kuat semangat jihadnya. Kriteria keempat ialah kuat semangat jihadnya. Maksud jihad di sini bukanlah lantas berperang dan sebagainya, tetapi lebih pada bagaimana bisa mempertahankan agama yang dianutnya beserta juga keluarganya. Jadi, pilihlah suami yang sekiranya mampu melakukan itu, mampu membimbing Anda agar terus teguh berada di jalan Islam, serta mampu terus dengan semangat menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi larangannya. Intinya, tetap teguh dalam keimanan yang dimiliki dan melakukan kewajiban suami terhadap istri dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka, tiap-tiap manusia terkait dengan apa yang dikerjakannya. Quran Surat At-Tur ayat 21. 5. Berasal dari keluarga yang baik. Kriteria kelima adalah berasal dari keluarga yang baik. Bukan pria yang harus memilih menikahi wanita dari keluarga yang baik. Wanita pun juga demikian. Wanita juga dianjurkan untuk memilih pria dari keluarga dan nasab yang baik. Tentunya baik di sini dilihat dari nilai agama dan akhlaknya. Pria yang baik biasanya berasal dari keluarga yang baik pula. Bahkan tidak hanya itu, tetapi juga berasal dari lingkungan masyarakat yang baik. Karena keluarga yang baik biasanya bergaul dan berkumpul dengan lingkungan masyarakat yang baik pula. 6. Taat kepada orang tuanya. Kriteria keenam ialah taat kepada orang tuanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, dari Muawiyah bin Jahimah, sesungguhnya Jahimah berkata, saya datang kepada Nabi untuk meminta izin kepada beliau guna pergi berjihad. Namun Nabi bertanya, apakah kamu masih punya ibu bapak yang tidak bisa mengurusinya? Saya menjawab, masih. Beliau bersabda, uruslah mereka, karena surga ada di bawah telapak kaki mereka. Hadis riwayat At-Tabarani. Dari Ibnu Umar ujarnya, Rasulullah SAW bersabda, berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan perihalalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara. Hadis riwayat At-Tabarani. Dari hadis-hadis tersebut dapat diambil sebuah pelajaran bahwa anak yang berbakti kepada orang tua memperoleh jaminan untuk mendapatkan keselamatan kelak berupa surga. Jadi, pilihlah suami yang berbakti kepada orang tuanya karena dia sudah pasti mendapatkan keselamatan kelak berupa surga. Sedemikian sehingga nanti Anda juga akan dibimbing agar mendapatkan keselamatan berupa surga pula. 7. Mandiri dalam ekonomi. Kriteria ketujuh adalah mandiri dalam ekonomi. Hal ini tentunya berkaitan erat nantinya dengan kehidupan setelah menikah. Karena setelah menikah, tidak sepatutnya lagi bergantung kepada orang tua, sehingga sudah seharusnya memiliki kemandirian dalam hal ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena nanti tentunya bukan hanya mandiri dalam hidup untuk membangun rumah tangga dalam Islam, tetapi juga mandiri dalam hal membangun rumah tangga yang membutuhkan pembiayaan seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Dan kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yang artinya, hai golongan pemuda, barang siapa di antara kamu ada yang mampu untuk membelanjai kawin, hendaklah ia berkawin. Karena kawin itu akan lebih menjaga pandangan dan akan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu ibarat pengebiri. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat diambil pelajaran bahwa laki-laki yang pantas dinikahi ialah laki-laki yang sudah mampu untuk membelanjai kawin. Dalam artian,
sudah mampu mencari nafkah dan mandiri dalam segi ekonomi. Yang kedelapan, memiliki pemahaman agama yang setara atau lebih baik. Kriteria kedelapan ialah memiliki pemahaman agama yang setara atau lebih baik. Dengan kata lain, pilihlah pria yang memiliki pemahaman agama lebih baik dari Anda, minimal setara atau sebanding. Hal ini dikarenakan rumah tangga yang baik harusnya dibangun dengan fondasi agama yang kuat. Mengapa? Bahkan dianjurkan lebih baik? Karena suami merupakan imam dan keluarga yang sudah jelas tugasnya untuk membimbing keluarganya. Hal tersebut sudah tidak dapat ditawar lagi. Suami adalah imam dalam keluarga. 9. Berjiwa pemimpin. Cara memilih calon pendamping hidup sesuai syariat adalah berjiwa pemimpin. Sebagaimana sudah digariskan oleh Sang Pencipta, bahwa seorang lelaki adalah pemimpin di dunia ini. Tentunya tidak hanya di dunia saja, tetapi minimal ialah pemimpin dalam keluarganya sendiri. Selain memimpin, tentunya tugas lainnya adalah mencari nafkah dan melindungi keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Seorang suami yang baik pasti akan terus berusaha menjadi pemimpin yang baik bagi istri dan anak-anak, sehingga dapat selamat di dunia dan di akhirat. Dan satu hal lagi yang penting dari seorang yang berjiwa pemimpin ialah mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, sehingga nantinya akan dihargai oleh istri dan anak-anaknya. Jadi, pilihlah pria yang memiliki jiwa pemimpin dalam dirinya. 10. Bertanggung jawab. Kriteria ke-10 ialah bertanggung jawab. Selain berjiwa pemimpin, sifat lainnya yang harus dimiliki oleh lelaki sebagai suami adalah tanggung jawab. Contohnya dalam hal mencari nafkah. Jangan sampai suami hanya menikmati hasil dari jerih payah istrinya, sedangkan dirinya hanya diam saja tanpa berbuat sesuatu apapun. Tak hanya itu, dia juga harus mampu bertanggung jawab dengan semua yang dilakukan atas nama keluarganya sendiri. Jadi, pilihlah suami yang sekiranya mampu bertindak demikian. Namun, bukan berarti melarang istri untuk bekerja atau berkarir, terlebih di zaman emansipasi wanita seperti sekarang. Tetapi, suami tetap bertanggung jawab atas nafkah istrinya, walaupun sang istri juga bekerja atau berkarir. 9. Bersikap adil. Kriteria ke-11 adalah bersikap adil. Sebagaimana telah disinggung dalam poin 9 bahwa suami harus bisa mengambil keputusan, maka dia juga harus mampu bersikap adil atas keputusan yang diambilnya tersebut. Bahkan bukan hanya atas keputusan yang diambilnya, tetapi terhadap apapun yang dilakukannya dalam keluarga. Sedemikian sehingga tidak ada pihak yang tersinggung atau dirugikan, baik istri maupun anak-anaknya. Jadi pilihlah suami yang sekiranya mampu bersikap adil dalam rumah tangga. Karena suami yang adil tidak akan menzalimi Anda sebagai istrinya maupun anak-anaknya sendiri dan melupakan cara menjaga keharmonisan rumah tangga. 12. Berkepribadian lembut. Kriteria ke-12 adalah berkepribadian lembut. Sebagaimana seorang wanita yang kodratnya memang ingin mendapat perhatian dan kelembutan dari seorang pria, maka suami yang baik seharusnya memiliki kepribadian lembut. Kelembutan tersebut bukan hanya untuk memberikan keluarganya perhatian, tetapi juga lebih pada kemampuannya dalam mengontrol emosi sehingga tidak mudah marah, apalagi sampai berlaku kasar kepada keluarganya karena emosi dan kemarahan tersebut. Jadi, pilihlah suami yang memiliki kepribadian lembut, mampu mengontrol emosinya sehingga tidak mudah marah, apalagi berlaku kasar, karena tujuan pernikahan dalam Islam adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. 13. Dermawan. Kriteria ke-13 ialah dermawan. Semua orang pasti menyukai orang yang memiliki sifat dermawan. Pada suami, sifat dermawan ini sangatlah penting, karena nantinya akan berkaitan dengan upaya atau usahanya dalam memenuhi kebutuhan kepada keluarganya dengan layak. Suami yang dermawan pasti akan memberikan kualitas kebutuhan yang terbaik bagi istri dan anak-anaknya. Kalaupun penghasilannya memang tidak mencukupi,
maka ia akan berusaha untuk mendiskusikannya bersama istri tercinta selaku pendamping hidupnya. Jadi, janganlah sampai Anda memilih pria yang kikir walaupun dia kaya raya. Lebih baik tidak terlalu kaya, asalkan dermawan daripada kaya tetapi kikir. Ke-14, memiliki syahwat yang sehat. Kriteria ke-14 ialah memiliki syahwat yang sehat. Anda sebagai seorang muslimah yang baik dianjurkan untuk mencari suami yang sehat secara syahwat, karena muslimah tidak akan memiliki kesempatan untuk menambah jumlah suami jika nantinya suaminya tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya. Berbeda dengan kaum pria yang bisa menambah jumlah istrinya, jika memang istri pertama tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya. Bahkan bisa sampai 4 kalinya tanpa perlu menceraikan istri pertamanya, selama mampu bersikap adil. Oleh karena itu, pilihlah pria yang sehat secara fisik dan syahwat tentunya. Dan yang terakhir yakni suka berketurunan dan subur. Kriteria ke-15 ialah suka berketurunan dan subur. Sebagaimana nanti Rasulullah akan sangat membanggakan umatnya yang sangat banyak di akhirat kelak, sehingga pilihlah suami yang suka membuat anak. Walaupun memiliki syahwat yang sehat tetapi tidak gemar berketurunan, maka kebutuhan biologisnya berarti hanya ingin memenuhi kebutuhan setan semata. Selain itu, suka berketurunan sebenarnya merupakan pembedaan agama Islam dibandingkan dengan agama lain yang membebaskan umatnya untuk hidup tanpa pasangan ataupun anak sekalipun. Sedemikian sehingga dalam memenuhi kebutuhannya pun bisa dilakukan dengan berzina, seks di luar nikah, maupun hubungan sesama jenis, na'udzubillah. Demikian berbagai kriteria calon suami menurut Islam sesuai dengan ajarannya yang bersumber dari firman Allah dan hadis Rasulullah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.